Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di Posyandu Gerangan dengan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di Posyandu Gerangan dengan telah menyempatkan waktunya ya. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, saya Hafiz Abdul Rashid Al-Ayyubi. Jadi tujuan saya di sini akan menjelaskan tentang penata laksanaan penderitaan diabetes mellitus pada lansia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, penyebab, tanda-tanda dan gejala, komplikasi, prinsip perawatan diabetes mellitus, dan diet pada diabetes mellitus. Baik, sebelum memulai penyuluhan, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai penjelasan, hadirin sekalian, apakah sudah mendapatkan leafletnya? Jika sudah mendapatkan leafletnya, semuanya nanti saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus, dan hadirin sekalian bisa membaca leafletnya yang sudah saya berikan itu ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Saya akan mulai penjelasannya. Untuk pengertian penyakit kencing manis atau di dalam istilah medisnya disebut diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa dalam darah sebagai akibat dari kekurangan insulin yang ditandai dengan berlebihnya gula dalam darah dan terdapat gula dalam air kencing. Untuk penyebabnya bisa faktor keturunan, gaya hidup yang tidak sehat, makanan mungkin ya Pak Bu, bisa menyebabkan diabetes ini. Dan bagi bapak dan ibu-ibu yang gemar dalam mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi, bapak-bapak dan ibu-ibu harus berhati-hati karena makanan yang mengandung lemak tinggi selain bisa membuat tubuh seseorang menjadi gemuk, makanan tersebut juga bisa membuat kadar gula darah di dalam tubuh Bapak menjadi meningkat dan melebihi batas normalnya, sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa terkena penyakit tersebut. Jadi harap dijaga ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Untuk selanjutnya, obesitas atau kegemukan. Hal ini terjadi karena pada individu yang obesitas dapat mengakibatkan organ pankreas bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin. Akibatnya zat beta pankreas mengalami kerusakan dan menghasilkan insulin semakin lama semakin sedikit untuk tubuh. Selanjutnya, penuaan atau usia. Dengan meningkatnya umur, intoleransi terhadap glukosa juga meningkat, sehingga untuk usia lanjut diperlukan batas gula darah yang lebih tinggi. Pada usia lanjut terjadi penurunan sekresi insulin dan resistensi insulin. Dan selanjutnya kerusakan kelenjar pankreas. Rusaknya sebagian kecil atau sebagian besar dari sel-sel beta dari pulau-pulau Langerhans pada pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Akibatnya terjadi kekurangan insulin. Untuk poin selanjutnya, tanda-tanda dan gejala. Polidipsi, banyak minum akibat volume urin yang sangat besar dan keluarnya air yang menyebabkan dehidrasi ekstrasel, dehidrasi
intrasel mengikuti dehidrasi ekstrasel. Dehidrasi intrasel merangsang pengeluaran ADH dan menimbulkan rasa haus. Untuk tanda-tanda dan gejala selanjutnya yaitu poliuri atau banyak kencing ya Bapak Ibu. Pada orang non-diabetes, semua glukosa yang difiltrasi ke dalam urin akan diserap secara aktif kembali ke dalam darah. Pengangkut glukosa di ginjal yang membawa glukosa keluar urin untuk masuk kembali ke darah akan mengalami kejenuhan dan tidak dapat mengangkut glukosa lebih banyak karena glukosa di dalam urin memiliki aktivitas osmotik, maka air akan tertahan di dalam filtrasi dan diekskresikan bersama glukosa dalam urin sehingga terjadi poliuria. Terus selanjutnya polipagi atau banyak makan. Akibat keadaan pasca absorptif yang kronik, katabolik protein dan lemak dan kelaparan relatif sel-sel, sehingga terjadi penurunan berat badan. Terus selanjutnya kelemahan tubuh dan mudah merasa masalah ya Bapak Ibu. Akibat katabolisme protein di dalam otot dan ketidakmampuan sebagian besar sel untuk menggunakan glukosa sebagai energi. Terus selanjutnya seringnya terjadi luka atau infeksi, gatal-gatal, dan luka yang tidak sembuh-sembuh. Akibat sirkulasi darah menjadi terganggu, transportasi nutrisi oksigen pada luka menjadi terganggu, sehingga sangat wajar bila penyembuhan luka Bapak-bapak, ibu-ibu berjalan sangat lambat. Untuk selanjutnya kesemutan, rasa bal pada bagian tubuh terutama pada tangan dan kaki. Penyakit kencing manis dengan kadar gula yang tinggi dan tidak terkontrol lama-kelamaan akan membuat saraf mengalami kerusakan pada saraf perifer. Hal ini terjadi karena darah yang mengalir pada ujung saraf yang menurun. Untuk selanjutnya komplikasi. Komplikasi pertama yaitu penyakit jantung. Untuk kedua gagal ginjal. Ketiga retinopati. Untuk retinopati adalah ancaman paling serius terhadap penglihatan adalah retinopati. Retina adalah jaringan yang sangat aktif bermetabolisme dan pada hipoksia kronik akan mengalami kerusakan secara progresif. Untuk selanjutnya, komplikasi selanjutnya yaitu stroke, selanjutnya impotensi, selanjutnya luka ganggaren. Luka ganggaren yaitu luka yang lama sembuh dan cenderung membusuk yang harus diamputasi. Untuk selanjutnya yaitu prinsip perawatan diabetes mellitus. Prinsip perawatan pertama yaitu kontrol kadar gula darah pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Untuk yang kedua, terapkan pola hidup sehat. Jangan merokok dan jangan meminum alkohol. Terus selanjutnya, Pak Ibu harus berolahraga yang rutin. Bapak Ibu bisa memilih beberapa aktivitas fisik seperti berenang, senam dan lari. Latihan fisik bisa
waktunya 20 menit setiap hari sudah bisa menurunkan resiko terkena diabetes Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus rajin olahraga agar tidak terjadi atau terkena penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu minum obat secara teratur. Selanjutnya, menghindari stres. Pasien yang mengalami stres akan terjadi peningkatan sekresi kortisol yang menyebabkan peningkatan gula darah. Jadi Bapak Ibu jangan stres, jangan memikirkan hal-hal yang bisa membuat stres. Untuk selanjutnya, makan sesuai diet. Menghindari makanan yang manis-manis yang mengandung gula dan makanan yang banyak tepungnya. Jadi Bapak Ibu harus menghindari makanan-makanan tersebut ya. Untuk selanjutnya yaitu diet pada diabetes mellitus. Dietnya yaitu tinggi karbohidrat, tinggi serat, rendah lemak, dan rendah protein. Untuk makanan yang dihindari yaitu manisan buah, gula pasir, gula jawa, susu kental manis, madu, abon, kecap, sirup, es krim, selai, makanan yang digoreng dan berlemak, puding, permen, coklat, buah kelengkeng, durian, sirkaya, kesemek, dan sawo. Untuk makanan yang dianjurkan yaitu sayur-sayuran seperti kol, tomat, kangkung, bayam, kacang panjang, sawi, buah-buahan seperti apel, pepaya, jeruk, pisang, labu siam. Roti yang terbuat dari gandum, susu kedelai, dan singkong ubi jalar. Untuk pengobatan tradisionalnya yaitu bisa menggunakan lidah buaya. Jadi jenis lidah buaya ini adalah salah satu lidah buaya yang baik untuk menurunkan kadar gula darah sebab mengandung kromium yang saat dikonsumsi oleh Bapak Ibu akan menuju ke jaringan adipose dan otot lurik yang akan mengaktifkan fosforilasi AKT yang ada di jaringan adipose dan otot lurik. Sedangkan glukosa masuk ke membran plasma melalui glukosa transparan 4 yang juga dapat merangsang sekresi insulin. Karena adanya sekresi insulin, maka produksi insulin meningkat secara otomatis. Untuk selanjutnya yaitu jamu biji. Buah jamu biji telah digunakan oleh sebagian masyarakat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita kencing manis. Selain itu, buah jambu biji dapat dijadikan sebagai obat alternatif karena mengandung berbagai zat yang berfungsi sebagai penghambat berbagai jenis penyakit. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Untuk penjelasan atau penyuluhannya sudah selesai ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.